Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkiyatun Nafsiyah, nomor NIM 53020200001, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A, semester 2. Saya akan berbicara sedikit tentang sejarah dan perkembangan kajian filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi, berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, dalam artinya sedalam-dalamnya. Seorang filosof atau filosofer adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Periode kajian filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah abad Yunani. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani pada tahun 2000 sebelum Masehi. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan pelangi. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Di sini mereka merupakan mata rantai yang mentransfer filsafat Yunani sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam di timur terhadap Eropa dengan menambah pikiran-pikiran Islam sendiri. Para filsuf Islam sendiri sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan serta sinkretisme antara agama dan filsafat. Kemudian, pikiran-pikiran ini masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar, yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Munculnya Renaissance dan humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempatnya yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan pada akal pikiran dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Kalau pada awal pertengahan yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran. Abad kemunduran umat Islam dan berbagai pemikiran Yunani muncul. Alur pemikiran yang mereka anut adalah empirisme dan rasionalitas.
Pada masa ini, banyak muncul para ilmuwan seperti Newton dengan teori gravitasinya, John Locke yang menghembuskan perlawanan kepada pihak gereja dengan mengemukakan bahwa manusia berhak untuk berpendapat, merdeka, dan hidup. Masa abad ini, filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus kepada bidang bahasa dan etika sosial. Kemudian, pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti Neo-Thomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan, sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masa sejarah filsafat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu abad Yunani, abad pertengahan, abad modern, dan abad ini yaitu abad ke-20. Masa perkembangan filsafat sangat berpengaruh bagi ilmu pengetahuan lain, karena filsafat merupakan induk dari ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.